Dengarkan saya, para prajurit. Kemenangan sudah di depan mata. Maju terus! Di pelabuhan Kanton, seorang wanita muda menatap cakrawala. Namanya Kingsi. Ia mendengar seorang pelanggan yang sombong berteriak padanya. "Kenapa kau menatap laut? Kau itu lahir di sini, dan kau akan mati di atas kayu busuk ini sebagai pelayan." Kingsi hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia berjanji, suatu hari nanti laut ini bukan lagi penjaraku. Laut ini akan menjadi singgasanaku. Jadi pada tahun 1801 di pelabuhan Kanton, seorang wanita muda bernama Kingsi terjebak dalam kehidupan yang kelam. Ia bekerja di atas kapal-kapal kayu yang menjadi tempat hiburan bagi para pelaut kasar. Bagi dunia, dia hanyalah seseorang yang bisa diperjualbelikan. Namun, di balik dinding kapal yang pengap, Kingsi tidak sekedar bertahan hidup. Ia mengamati, mendengar rahasia para pedagang, dan mempelajari semuanya. Takdirnya berubah dalam sebuah serangan besar di pelabuhan. Dia dibawa oleh pemimpin armada penguasa laut yang paling ditakuti saat itu. Namanya Zheng Yi. Namun, alih-alih menjadi tawanan yang pasrah, Kingsi justru melakukan negosiasi yang mustahil. "Kau ingin aku mendampingimu? Baiklah, tapi aku bukan pelayanmu. Aku ingin setengah dari armadamu, dan aku ingin kekuasaan penuh untuk memimpin. Jika tidak, lebih baik bunuh aku sekarang." Zheng Yi tertegun. Belum pernah ada orang yang berani bernegosiasi dengan pedang di leher, dan secara mengejutkan, sang penguasa laut itu tertawa dan berkata, "Kau punya nyali yang lebih besar dari semua anak buahku. Oke, deal." Dan akhirnya mereka menikah. Zheng Yi tidak pernah menduga bahwa tawanan yang ia culik akan menjadi satu-satunya orang yang berani mendikte syarat padanya. Di bawah sinar bulan, di atas dek kapal perang terbesar, mereka bersanding bukan sebagai penculik dan korban, tapi sebagai dua penguasa yang setara. Ketika suaminya meninggal dalam badai, banyak yang mengira kejayaan mereka berakhir. Mereka salah. Kingsi mengambil alih komando. Dia menciptakan armada bendera merah dengan 1.800 kapal dan 80.000 anak buah. Dia menciptakan hukum yang sangat keras. Siapapun yang tidak patuh, kepalanya akan dilenyapkan. Dia tak hanya memimpin bajak laut, dia membangun sebuah negara di atas lautan. Kingsi naik ke atas dek dan membacakan hukum barunya di depan puluhan ribu orang. "Dengarkan aku. Mulai hari ini, siapapun yang mencuri harta bersama, kepalanya akan kulenyapkan. Siapapun yang menyakiti tawanan wanita tanpa izin, kepalanya juga akan kulenyapkan. Di laut ini, akulah hukumnya." Kekuatan Kingsi membuat Kaisar Cina gemetar. Mereka memanggil bantuan Angkatan Laut Inggris dan Portugis. Di tengah pertempuran besar, seorang jenderal Cina berteriak panik melalui teropongnya. "Bagaimana mungkin kapal-kapal kecil mereka menguruk armada besar kita? Mundur, kita tidak bisa menang melawan wanita itu." Tiga kekuatan besar dunia gagal total. Mereka tidak sedang menghadapi kelompok liar. Saya, para prajurit. Kemenangan sudah di depan mata. Maju terus! Mereka sedang menghadapi ahli strategi militer yang jenius. Kaisar akhirnya menyerah dan menawarkan pengampunan. Kingsi datang ke istana tanpa senjata, membawa syarat terakhirnya. Kingsi berkata, "Baiklah, aku akan menghentikan armadaku, tapi jangan harap kau bisa menyentuh hartaku. Dan aku ingin kekayaanku tetap milikku." Dan dunia menyaksikan keajaiban. Sang Ratu Samudra pensiun sebagai wanita terkaya di Kanton. Ia membuktikan bahwa meski dunia memulai kisahnya di tempat yang paling rendah, dialah yang menuliskan kalimat terakhir dalam sejarahnya sendiri. Dia pulang dengan membawa kekayaan melimpah, tetap menyandang gelar kehormatan, dan membuka bisnis rumah judi yang sukses di Kanton hingga akhir hayatnya. Dari kehidupan di kapal hiburan yang rendah, ia bangkit menjadi wanita yang tak bisa ditundukkan oleh raja manapun.
Oke guys, demikianlah kisah kali ini. Gimana nih pendapat teman-teman dengan kisahnya Cinsih? Tapi ya menurutku, kenapa harus rumah judi ya? Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye, assalamualaikum.